Saya Muhammad Lutfi Mujaki sebagai penjelas alat dan bahan. Saya Aldo sebagai perakit. Nama saya Muhammad Kevin Al-Ghazali sebagai pengkodim. Ya, di sini saya Lutfi, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan sebelum dirakit oleh Aldo. Yang pertama di sini ada Arduino Uno ya. Arduino Uno adalah papan microcontroller yang berfungsi sebagai pusat kendali dalam suatu rangkaian elektronik. Di dalamnya ada chip Atmega 328P yang bisa diprogram untuk menjalankan berbagai perintah. Arduino ini bekerja dengan cara menerima input misalnya dari sensor atau tombol, memproses data sesuai program yang kita buat, menghasilkan output misalnya menyalakan LED atau menampilkan tulisan di LCD. Arduino Uno sering dipakai untuk belajar karena mudah digunakan dan banyak contoh proyek. Intinya Arduino Uno adalah otak yang mengatur semua komponen elektronik. Nah, yang kedua ada LCD 16x12 plus I2C. LCD 16x2 adalah layar kecil berbasis liquid crystal display yang digunakan untuk menampilkan teks atau angka. Penjelasan LCD 16x2, 16 kolom, tiap baris bisa menampilkan 16 karakter. 2 baris total ada 2 baris tampilan. LCD ini biasanya digunakan untuk menampilkan pesan, contoh selamat datang, menampilkan hasil sensor, suhu, jarak, dan lain-lain, menampilkan status alat, modul I2C. Biasanya LCD punya banyak pin, tapi dengan tambahan modul I2C, jumlah kabel jadi lebih sedikit, dari banyak jadi cuma 4. Komunikasi jadi lebih sederhana. 4 pin utama I2C. VCC, sumber listrik, GND, ground, SDA, jalur data, SCL, jalur clock, pengatur timing. Intinya LCD 16x2 plus I2C adalah layar untuk menampilkan informasi dengan cara yang lebih praktis dan simpel. Dan yang ketiga ada kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel kecil yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik di breadboard atau langsung ke Arduino. Fungsi utamanya mengalirkan listrik dari satu komponen ke komponen lain, menghubungkan pin Arduino dengan perangkat seperti LCD. Jenis-jenis kabel jumper: male to male untuk lubang ke lubang, biasanya breadboard ke breadboard. Male to male dari pin ke lubang, female to female dari pin ke pin. Tanpa kabel jumper, komponen tidak bisa saling terhubung. Intinya kabel jumper adalah jalur penghubung antar komponen. Nah, dan yang keempat ada colokan USB pada Arduino Uno. Pada Arduino Uno, colokan USB biasanya tipe USB-B yang kotak agak besar. Punya beberapa fungsi penting sebagai sumber daya power. Arduino Uno bisa menyala langsung dari laptop atau PC lewat kabel USB tegangan 5V. Untuk upload program, kamu bisa kirim upload program dari aplikasi Arduino IDE ke app komputer ke board Arduino lewat USB ini. Sebagai komunikasi data, Arduino Uno bisa kirim dan terima data ke komputer, misalnya pakai serial monitor. Jadi USB di Arduino itu ibarat jalur utama untuk kasih listrik plus komunikasi. Cara kerja ketiganya bersama dalam sebuah rangkaian. 1. Arduino Uno menjalankan program yang sudah dibuat. 2. Data dikirim melalui kabel jumper ke LCD. 3. LCD menerima data melalui I2C. 4. LCD menampilkan informasi ke layar. Contohnya, Arduino membaca data suhu, data dikirim ke LCD. LCD menampilkan suhu 30 derajat Celcius. Kesimpulan, Arduino Uno pengendali utama atau otak, LCD 16x2 tambah I2C penampil informasi, kabel jumper penghubung antar komponen. Ketiga komponen ini sering dipakai bersama dalam proyek elektronik sederhana, terutama untuk pembelajaran. Sekian dari saya untuk penjelasan alat dan bahan, dan lanjutkan ngerakit Aldo. Oke, di sini kalian harus punya kabel female atau female ya. Nah, ini yang ada jarumnya yang ini.
Nah, yang ini yang ada jarumnya itu adalah yang laki-laki, kalau yang nggak ada jarumnya itu yang perempuan ya. Kalau secara bahasa Indonesia ya yang ada jarumnya teh itu teh laki-laki, kalau yang nggak ada jarumnya mah itu teh perempuan. Terus yang pertama-tama kita masukin dulu yang laki-laki ke kabel yang ini, yang namanya GNC. Kalau nggak bisa dicolok, paksain aja we ya. Yang kedua ada PGC terus dicolokin lagi ya. Terus kabel SDA dimasukin yang warna abu. Oke, yang terakhir ada SCL yang berwarna putih ya. Masukin aja sama kalian. Oke, sekarang kita lanjut masukin ke Arduino-nya ya. Oke, yang pertama-tama kita masukkan dulu kabelnya ke yang GND ya, yang warna hitam. Terus yang PCC yang warna ungu masukin ke 5 pot, eh, lewatin satu baris aja dari GND, terus ada di GND lagi, terus ada itu yang itu. Terus yang SDA yang ketiga dimasukin ke 4 yang warna abu. Bentar ya guys ya, itu rada-rada longgar ya si lubangnya, jadi tungguin aja oke. Terus yang terakhir ada SCL dimasukin ke A5. Lanjut ke codingan oleh Kevin. Sekarang bagian Kevin untuk pengkodingan. Di sini Arduino Uno itu disambungkan ke kabel USB-nya. Nah, ini kabel USB-nya. Ini disambungkan ke laptop. Jadi biar bisa di-coding atau ditulis Arduino Uno-nya gitu ya kodenya. Nah, ini buat tampilan kode-kodenya. Nah, di sini yang pertama ada include warha. Nah, ini tuh buat apa? Ini tuh buat komunikasi ke LCD I2C. Kalau Arduino Uno nggak pakai ini, nanti nggak bisa ngobrol lewat LCD I2C. Nah, pakai ini tuh biar bisa ngobrol lewat LCD I2C atau LCD dan SCL. Sekarang yang include liquid crystal I2C, nah ini yang kedua nih. Itu library khusus buat ngontrol LCD I2C. Kalau nggak pakai ini Arduino Uno nggak tahu cara nampilin teks ke LCD. Selanjutnya sekarang yang LCD 0 kali 27,6,2. Nah, yang LCD yang bacaan LCD itu adalah nama objek. Jadi nama objeknya itu adalah LCD. Nah, yang selanjutnya ada 0 kali 27. Nah, 0 kali 27 itu adalah alamat si LCD-nya. Jadi sebuah alamat. Nah, selanjutnya ada 6,2. Nah, 6,2 ini tuh buat ukuran LCD-nya. Nah, semisal 16 kolom dan 2 baris. 6 kolom dan 2 baris. Sekarang yang void setup. Nah, void setup itu yang jalannya sekali ketika Arduino dinyalakan. Nah, yang yang kedua itu ada LCD init buat memulai LCD, yang untuk memulai LCD ya. Terakhir ada LCD backlight. LCD backlight itu buat nyalain lampu LCD biar kelihatan teksnya cerah gitu. Kalau gak cerah nanti teksnya nggak kelihatan, nanti gelap. Nah, selanjutnya ada
void loop. Ini tuh yang jalan terus menerus ya, atau bahasa lainnya itu yang berjalan itu adalah running text. Sekarang yang LCD titik print hello world. Nah ini penting banget. Buat apa? Itu buat nyimpen variabel atau tulisan gitu, semacam tulisan kayak tulisannya itu adalah hello world. Nah hello world itu tuh disimpan di LCD titik print buat menampilkan di LCD gitu. Jadi disimpan teksnya. Nah jangan lupa juga, ini yang penting tapi opsi, dikasih spasi si teksnya biar di LCD-nya itu terlihat halus. Nah, sesudah codingannya selesai, sekarang kita verify, ditampilkan di sini ya kodenya benar atau salahnya. Nah, sesudah ini udah bisa ya codingannya, bisa dipakai. Habis itu kita pencet upload. Nah, ditunjukin juga ya uploadnya berhasil atau enggaknya. Nah, kita lihat LCD-nya tertampang bacaan hello world. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.